Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala nabiyyi mustafa, wala hawla wala quwwata illa billah. Oke, bertemu kembali di pelajaran sejarah, lebih tepatnya sejarah kebudayaan Islam. Oke, kemudian kita sebagai seorang muslim harus tahu sejarah kebudayaan agama kita sendiri. Selain untuk mempelajari, sekedar untuk mengetahui, dan juga kita harus tahu apa pelajaran-pelajaran yang penting yang bisa kita ambil. Atau juga kita bisa mengambil pelajaran dari strategi dakwah apa yang dipakai oleh Rasulullah beserta para sahabat-sahabatnya dalam berdakwah. Karena kita adalah seorang dai, maka penting bagi kita untuk mempelajari hal-hal tersebut. Dan juga sebagai menambah rasa keimanan kita kepada Allah Ta'ala dengan melihat perjuangan Rasulullah. Bagaimana kaum-kaum yang Rasulullah hadapi di masa itu. Oke, sebelumnya mungkin saya akan perkenalkan diri. Oke, nama saya Anisha Hamira. Faulitu di Jakarta, lahir di Jakarta 15 Desember 93. Kemudian asalnya dari Kabupaten Solok atau Cupak. Kemudian alhamdulillah lulusan S1 di PIA Jakarta. Kemudian kebetulan juga saya adalah alumni dari salah juga tepatnya generasi kedua. Oke, di awal tadi sudah ditampilkan beberapa peta gambar. Kira-kira tuh gambar dari peta daerah mana? Daerah negara manakah? Oke, Arab Saudi. Nah, lebih tepatnya agar kita tahu sejarah perkembangan Islam, maka lebih tepatnya kita harus belajar sebelum Islam itu datang sendiri, yaitu di Mekah dan sekitarnya. Apa saja yang kita pelajari kali ini? Pertama ada bagian sosial, dari segi ekonomi, dan segi kepercayaan. Yang pertama kita membahas tentang sosial dan ekonomi. Nah, di Mekah dan sekitarnya, apa saja yang mempengaruhi di bagian sosial dan ekonomi mereka? Pertama, seperti kita ketahui bahwasannya bangsa Arab itu sebelum Islam datang dikatakan bangsa jahiliyah. Kata jahil itu berasal dari bahasa Arab yang artinya tidak tahu. Namun, istilah jahiliyah ini sudah menjadi istilah tersendiri. Merupakan kejahilian adalah siapa saja atau orang-orang yang tidak mengikuti hakikat Tuhan atau mengingkari perintah Allah, mengingkari dan tidak ikut perintah Allah. Dan mungkin kalau antum sudah tahu bahwa jahiliyah itu sudah terbayang di otak adalah kelakuan yang bodoh gitu, primitif. Mungkin ada yang pernah dengar perbuatan kaum jahiliyah terdahulu seperti menyembah berhala, membunuh, merendahkan martabat wanita, atau membunuh anak-anak padahal dia hidup, membunuh anak hidup-hidup, berjudi, dan lain-lainnya masih banyak lagi. Nah, ini semua merupakan hal jahiliyah, perilaku jahiliyah mereka. Namun secara garis besar, jahiliyah itu adalah siapa saja yang tidak mengikuti hakikat Tuhan atau dia ingkar mengikuti perintah Allah. Nah, pada zaman itu, pada masa itu, kaum jahiliyah itu terbagi 3. Pertama, masyarakat nomaden, itu masyarakat yang berpindah-pindah. Nah, mereka ini menjadikan agama itu sebagai wasilah atau perantara. Jika agama itu bisa menjadikan kebutuhan pangan mereka meningkat, maka bisa mereka ikut. Namun, jika tidak, mereka tidak mengikuti. Jadi, prioritas mereka itu bukan agamanya, tapi sebenarnya lebih ke kelangsungan hidup mereka. Kemudian yang kedua, masyarakat yang menetap. Nah, masyarakat menetap ini adalah masyarakat yang beriman, namun dia beriman kepada menyembah berhala, belum menyembah kepada Allah Ta'ala. Nah, masyarakat yang menetap ini memang religius ya, dia beribadah, namun ibadahnya kepada berhala. Nah, sedangkan golongan terakhir yaitu masyarakat yang meyakini Tuhan, tapi dia tidak menafikan juga kelompok yang lain. Nah, pada masa ini, orang-orang itu hidupnya bersuku-suku.
Jadi mereka saling berkumpul, suku, satu suku per suku-suku, kemudian suku-suku itu berkumpul lagi, kemudian suku-suku berkumpul kembali menjadi satu kabilah. Nah, satu kabilah ini dipimpin oleh satu syekh atau pemimpin mereka. Namun hal yang negatif dari perilaku hidup mereka seperti ini, mereka jadi terlalu berambisi dengan ke satu kelompok dengan kelompok yang lain. Jadi kesukuan mereka terlalu kuat. Sehingga kalau terjadi konflik di antara mereka, maka sering terjadi perdebatan, maka jadi pertumpahan darah di antara mereka. Maka akibatnya apa? Maka akibatnya tadi menyebabkan sering terjadi perang di antara mereka. Nah, sering terjadi perang ini menyebabkan nilai seorang wanita terendah, harga wanita lebih rendah. Jadi wanita direndahkan. Karena seperti ketahui, wanita itu remah dan dia tidak bisa mengikuti perang. Maka jadi kalau wanita jadi kesan di situ tidak bermanfaat ya. Maka nilai wanita di saat itu, di zaman jahiliyah lemah. Maka sampai jadi wanita itu direndahkan di zaman itu. Bahkan kalau misalnya seseorang mendapatkan anak seorang wanita, perempuan misalnya anak perempuan, maka dia langsung membunuhnya hidup-hidup. Saking tidak sukanya dengan hal seperti itu. Dan kebalikannya, kalau misalnya dia mendapatkan anak laki-laki, bayi laki-laki, maka dia sangat senang sekali, sangat gembira. Nah, ini diantara perbuatan jahiliyah ya. Nyembah patung, mengumpulkan anak perempuan hidup-hidup, minum khamr, judi, merampok, dan banyak hal lain. Kemudian ini poin pertama, bahwasannya kaum jahiliyah tadi. Yang kedua, di Mekah itu merupakan pusat perdagangan. Nah, ini dari segi ekonomi, maka kita lihat ya bahwasanya Mekah dan sekitaran, tempat yang tandus. Saudi Arabia kita kenal dengan. Nah, kawasan Saudi Arabia terkenal dengan tanah yang tandus ya. Kalau kita ingat, bayangkan Saudi itu pasti kebayangnya tandus. Sangat tandus dia tuh. Kemudian ya hanya bisa hidup di situ hanyalah unta, dan tanaman tuh bahkan tidak subur tumbuh di negeri ini. Maka rata-rata mereka itu hanya mengandalkan dua pekerjaan utama, yaitu antara dagang atau mereka mengembala. Maka mereka terkenal sekali dengan mereka sering berdagang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Jadi mereka mengembala hewan. Maka ini termasuk dua poin ini merupakan sumber ekonomi pertama. Nah, alasan mengapa Mekah menjadi sumber perdagangan? Ya, sebagaimana kita ketahui, bahwasanya Mekah itu merupakan tempat yang suci, yang dimana di situ ada Ka'bah, merupakan tempat yang memiliki daya tarik tersendiri karena dia merupakan tempat yang suci, merupakan tempat ibadah. Maka Ka'bah ini menjadi tempat yang menarik perhatian orang lain. Kemudian yang kedua, sumber mata air. Nah, di Saudi Arabia yang seperti kita katakan tadi, tempatnya tandus, air sulit. Nah, maka dengan adanya sumber mata air yang masih mengalir sampai sekarang, yaitu air Zam-Zam, maka ini menjadi kemudahan bagi mereka. Mereka senang ke sini karena tidak ada kesusahan ya, tidak susah untuk mencari air dan lain-lainnya. Nah, kemudian yang terakhir, Mekah merupakan tempat yang menjamin keamanan dan kenyamanan. Nah, kenapa? Karena di Mekah dilarang terjadi pertumpahan darah di Mekah dan Madinah. Maka di sini terjaminlah keselamatan mereka. Kemudian yang ketiga, pusat peradaban. Nah, Mekah dan sekitarnya, Arab Saudi dan sekitarnya, terkenal dengan kultur pengetahuan dan filsafat. Mereka sangat ahli di bidang bahasa. Bahasa itu membuat mereka bisa bekerja sama dengan negara-negara yang lainnya. Nah, mereka di salah satu bagian bahasa yang mereka unggulkan adalah, keunggulan mereka adalah syair atau syair. Nah, syair ini adalah mereka menyampaikan perasaan-perasaan mereka. Dari hal sedih, senang, gembira, semua diekspresikan dengan syair. Ada syair untuk memuji pemimpin, untuk menghina pemimpin atau memujinya, ada yang bersyukur dan lain-lainnya. Itu bagian dari syair yang terkenal itu. Nah, syair-syair itu yang terkenal diantaranya adalah al-mu'allaqat. Jadi syair-syair itu dibawa oleh 7 orang.
Kemudian hasil karya mereka digantungkan di Ka'bah, bagian Ka'bah. Al-mu'allaq itu artinya digantung. Nah, jadi puisi mereka atau syair-syair mereka dibuat karena saking indahnya, jadi dipajang atau digantungkan di bagian Ka'bah sebagai bentuk pengagungan atau bentuk itulah apresiasi mereka terhadap karya mereka ini. Di antara mereka adalah ada Zuhair bin Abi Sulma, ada Umrul Qais Turafah bin Abid. Nah, kemudian mereka saking bangga ya dengan puisi ini atau syair ini, sampai ketika ada suatu kaum atau suatu suku memiliki seorang penyair di dalamnya, suku-suku yang lain akan datang menyelamati dia, berikan selamat bahwasanya kalian punya seorang penyair. Yaitu ya salah satu ininya. Bahkan di peperangan tuh, sebelum mulai peperangan, mereka tuh saling melemparkan syair satu sama lain. Padahal ini sebelum perang ya, tapi itu sudah bagian dari mereka, bagian dari kebiasaan mereka. Nah, sampai juga mereka tadi itu melakukan saling mengadu syair. Salah satunya di pasar. Di antara pasar yang terkenal ada digunakan yaitu pasar Ukaz, pasar Madinah, dan Zulmajaz. Nah, kepercayaan orang-orang di zaman itu, zaman jahiliyah, yang seharusnya kita sudah ketahui bahwasannya Mekah itu pertama kali ditempati oleh Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail. Ingat perjuangan mereka ya ketika mereka pergi jauh. Nah, dan bahkan beliau tinggalkan anaknya dan istrinya di sini. Nah, maka agama pertama yang ada di Mekah itu adalah Al-Hanif, agama yang Hanif, agama yang lurus. Namun setelah berpuluh abad terlewati, terjadi perubahan, ditambah, dikurang, diputar balikan, akhirnya menjadi agama yang baru yang entah gimana ceritanya itu. Berantakan. Nah, awal mulanya bangsa Arab menyembah berhala ketika dia dipimpin oleh Jurhum, ketika Ka'bah itu dikuasai oleh Jurhum. Kemudian datanglah Amr bin Luhai al-Khuzai dan dia mengalahkan Jurhum, dan kemudian dia meletakkan Hubal, yaitu batu akik yang berwarna merah yang wujudnya manusia, dia letakkan di dekat Ka'bah dan disuruhlah orang untuk beribadah kepada berhala tersebut. Kemudian yang lain juga ada Al-Lata, termasuk juga bagian dari berhala yang paling tua. Ini juga sama, tapi dia tidak di bagian Mekah, di bagian lain. Dan juga Al-Uzza juga termasuk berhala yang tua juga, yang kedua, tertua kedua sudah Al-Lata, juga termasuk berhala Al-Lata, Uzza juga. Diletakkan di tempat yang jauh juga. Kalau nggak salah ini di Habsyah. Kemudian bentuk pemujaan bangsa Arab sebelum Islam. Jadi bangsa Arab itu dulu menyembah jin, roh, dan hantu. Bahkan dia menghormat atau mengagumi batu-batuan. Batu-batuan itu mereka hormati. Kemudian juga bahkan mereka menyembah malaikat. Mereka katakan bahwasanya malaikat itu adalah anak-anak Tuhan. Dia bentuk kejahilian mereka ya. Kemudian bahkan mereka juga menyembah berhala ya. Sebenarnya kita bilang di awal tadi bahwasanya kalau kita lihat nanti pelajaran sirah Rasul, jadi bahwasanya di zaman Rasulullah dulu ketika Islam baru bermunculan, Ka'bah itu bahkan disekelilingi oleh berhala baik di luar maupun di dalam. Dia saking sudah menjadi itu ya ibadah mereka semua, jadi berhala itu memenuhi semua tempat. Kemudian selanjutnya mereka menyembah bintang-bintang juga. Nah, bintang yang dimaksud sini matahari, bulan, bintang-bintang yang bersinar terang. Dan mereka menganggap semua bintang-bintang ini adalah diperintahkan oleh Tuhan untuk mengatur bumi dan seisinya. Dan terakhir, agama Yahudi dan Nasrani. Nah, untuk sejarah kali ini sampai di sini, silakan kalian review ulang. Silakan kalian cari referensi yang lain jika rasanya kurang atau ada yang ragu. Semoga kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Oke. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.